Ini adalah salah satu hewan yang paling banyak berjasa kepada manusia. Bagaimana tidak? Berkat hewan ini, manusia mampu menciptakan banyak pakaian yang bernilai mewah dan mahal. Orang-orang lebih mengenal mereka pada saat mereka masih menjadi ulat. Ya, manusia menamai mereka dengan nama ulat sutra. Namun kebanyakan dari kita tidak banyak mengenal bentuk dewasanya seperti ini. Pada video kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang kisah hidup ulat sutra. Namun sebelum lanjut ke videonya, yuk dukung channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan loncengnya sekalian. Share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian, agar lebih banyak orang tahu dan menggemari konten-konten edukasi seperti ini. Ini adalah ngengat sutra, atau Bombyx mori. Dia adalah salah satu spesies ngengat yang masuk dalam famili Bombycidae. Hewan ini merupakan spesies ngengat yang berasal dari utara Tiongkok. Pada fase ulatnya, hewan ini hanya memakan daun murbei. Namun, bagaimana proses hidup mereka yang singkat dan sangat bermanfaat bagi manusia, hingga menghasilkan helaian sutra yang jauh lebih tipis dari rambut manusia, namun lebih kuat dari baja. Kok lebih kuat dari baja? Ya, helaian sutra yang mereka hasilkan lebih kuat dari baja. Karena apabila baja dibuat seukuran helaian ini, helaian baja cenderung rapuh dan tidak elastis. Namun berbeda dengan sutra yang dihasilkan oleh ulat ini. Kehidupan mereka dimulai dari telur transparan yang tembus akan cahaya. Telur ngengat ini memerlukan 10 hari agar ulat di dalamnya siap untuk dunia yang baru. Setelah ulat ini siap, mereka akan mencari jalan keluar dengan memakani cangkang telur mereka. Seperti layaknya ulat lainnya, kegiatan mereka hanya untuk makan dan terus makan. Biasanya, di tempat budidaya ulat sutra, mereka akan diberi makan daun murbei yang sudah digiling, seperti yang mereka makan saat ini. Dan bentuk tubuh mereka yang kecil ini dalam beberapa minggu, sudah akan menjadi jauh lebih besar, hingga seukuran jari manusia. Dan mereka terus makan untuk mempersiapkan menuju fase selanjutnya. Ya, mereka menimbun energi untuk siap menjadi kepompong. Setelah semua persiapan selesai, ulat ini pun mulai mengeluarkan cairan dari pemintal yang ada di kepalanya, yang disebut dengan spinneret. Cairan ini pun akan langsung menjadi serat yang lentur ketika terkena udara. Dan inilah yang kita sebut dengan sutra. Sutra yang mereka hasilkan ini terutama dibuat dari 2 protein. Bagian dalam ini disebut dengan fibroin. Ini adalah pusat dari struktural helaian sutra. Dan bagian luar ini disebut dengan serisin. Serisin ini merupakan lem yang mengikat semuanya. Mereka memintal sutra ini selama 2-3 hari berturut-turut, hingga menghasilkan helaian sutra yang kalau diukur mencapai panjang untaian 300 meter hingga 900 meter. Ini merupakan helaian yang sangat panjang untuk satu kepompong. Dan kepompong inilah wadah yang mampu melindungi mereka untuk berubah menjadi bentuk dewasanya, yaitu ngengat. Namun, pada fase inilah petani sutra mulai memanen mereka. Kepompong-kepompong ini mulai direbus untuk diambil helai sutranya dan melerainya dari bentuk kepompong, sehingga pemanen mendapatkan helaian sutra yang utuh. Ini merupakan helaian yang sangat berharga, karena dibutuhkan setidaknya 2000 kepompong untuk membuat satu gaun sutra. Namun tidak semua kepompong dipanen untuk diambil sutranya. Sebagian kecil dari mereka terus dibiarkan berkembang dan menjadi ngengat sutra yang dewasa. Dan ngengat dewasa inilah yang akan menelurkan generasi-generasi berikutnya dari ulat sutra. Jadi, dari sinilah kita mengetahui
bahwa karya seni yang diciptakan secara alami dan orisinil dapat bernilai tinggi dan mengandung histori di dalamnya. Berbeda dengan karya yang terkesan praktis dan cenderung oplosan. Karena karya yang cenderung praktis dan oplosan tidak akan memiliki nilai yang tinggi dan nilai histori yang orisinil. Sekian banyak cerita kali ini, semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi pada video-video menarik lainnya.